iPad yang sedang Mindra pegang ini udah berumur hampir 9 tahun. Di tahun 2025 ini, di mana teknologi udah begitu pesat, apakah iPad ini masih relevan buat dipakai? Di video kali ini, Mindra bakal review iPad Pro 9,7 inch yang rilis 2016 silam. Kira-kira masih oke nggak sih di tahun ini? Waduh, ini Mindra sampai susah pegangnya nih. Yuk kita simak. Produk Apple yang second nampaknya masih banyak peminatnya, baik iPhone maupun iPad. iPad Pro 9,7 inch yang lagi Mindra pegang dulu awal rilis dibanderol dengan harga 7,8 juta untuk varian paling rendah yakni di 32 GB dan 11,8 juta untuk varian 256 GB. Setelah 9 tahun rilis, harganya udah pasti turun dong ya. Mindra dapat iPad Pro ini dengan harga menurut Mindra yang cukup miring, yakni di 1,8 jutaan. Jangan salah, yang Mindra dapetin ini iBox dan memori internalnya 256 GB. Masih cukup luas untuk kelas tab di tahun 2025. Meskipun ada sedikit minus yakni ada white spot di layarnya. Jika dilihat dari depan, mungkin iPad ini udah terlihat sangat jadul. Bezelnya segede gaban dan masih pakai home button dan fingerprintnya kayak gini nih. Ala-ala iPhone 6s lah ya. Layarnya juga gampang banget terkena bekas sidik jari. Kalau kita lihat tab harga 2 jutaan sekarang, rata-rata kan udah full screen ya, dan bezelnya juga udah tipis-tipis. Tapi jika mengesampingkan bezel, tentu desain iPad Pro 9,7 inch ini nggak kalah dengan tab saat ini. Soal ketipisan desain, iPad jadul ini tentu masih berani diadu. Ketebalannya hanya 6,1 mm aja. Berasa tipis banget pas dipakai. Ya, speakernya juga nggak kaleng-kaleng nih. Ini udah stereo dengan 4 speaker ada di sini. Suaranya juga masih bisa bersaing dengan tab kekinian di kelasnya nih. iPad Pro 9,7 inch menggunakan bahan aluminium untuk bagian belakangnya atau back covernya. Sininya ya. Bahan aluminium ini merupakan material premium yang sering digunakan Apple pada produk-produknya, termasuk seri iPad dan iPhone, karena ringan, kokoh, dan memberikan kesan yang premium. Desainnya yang ramping dan material aluminium membuat iPad Pro 9,7 inch terasa solid dan nyaman dipegang. Selain itu, aluminium juga membantu dalam hal antisipasi panas, sehingga perangkat tetap dingin selama penggunaan. Soal performa, iPad Pro 9,7 inch dibekali dengan prosesor Apple A9X. Prosesor ini sebenarnya jadul ya. Prosesor ini hanya satu tingkat di atas prosesor Apple A9 yang dipakai di iPhone 6 series. Dan satu tingkat di bawah Apple 10 Fusion yang dipakai iPhone 7 series. Jadi emang udah jadul banget sebenarnya kalau lihat prosesornya. Jadi jika dilihat dari prosesornya, seharusnya kita nggak usah berharap banyak sama iPad yang bezelnya gede ini. Mindra sendiri beli iPad Pro 9,7 inch ini tujuan awalnya itu untuk editing ringan kayak di CapCut dan Canva, karena Mindra kan sering bikin video juga. Dengan penyimpanan yang luas, menurut Mindra iPad ini masih mampu diajak kerjasama. Mindra udah pakai iPad ini selama sebulan dan beberapa video Mindra diedit menggunakan iPad ini. Untuk editing di CapCut, overall Mindra masih nyaman-nyaman aja karena masih enteng kalau cuma pakai CapCut. Tapi saat Mindra buka file yang belum selesai, misal di CapCut editan kemarin misal ya, terus dibuka hari ini, itu kadang Mindra nemuin beberapa bug. Misalnya garis pembatas CapCut yang tiba-tiba maju kayak gini, jadi nggak paling kiri gitu, agak maju dikit, di kiriin nggak mau. Sama lag yang saat video diberi transisi, saat diekspor hasil videonya mana-mana aja syukurnya. Untuk editing di Canva, Mindra juga ngerasain kalau iPad Pro 9,7 inch ini masih sangat mampu. Mindra edit beberapa flyer dan melakukan zoom in zoom out pada aplikasinya, pas ngedit ya, masih lancar dan smooth transisinya. Awal pertama kali install Canva, Mindra nemuin lag sebenarnya. Tapi setelah itu sampai video ini dibuat, Mindra belum nemuin lagi kendala itu. Buat multitasking nih, iPad Pro 9,7 inch ini juga masih oke. Buat buka beberapa aplikasi masih lancar-lancar aja. Tapi mungkin beda cerita kalau yang dipakai aplikasi yang cukup berat, misalnya Adobe atau Procreate. Kebetulan Mindra nggak pakai dua aplikasi itu, jadi belum Mindra cobain.
Tapi kalau video ini rame dan banyak yang request, mungkin bisa Mindra buatin testingnya ya. Jika dipakai hanya untuk aplikasi sehari-hari seperti Safari, YouTube, atau nonton film, bikin catatan, iPad Pro ini masih sangat sanggup. Meskipun menggunakan prosesor jadul, tapi masih cukup lancar untuk aplikasi sehari-hari. Salah satu tantangan terbesar iPad Pro 9,7 inch yang dirilis 2016 ini di tahun 2025 ya tantangannya adalah pembaruan software. Nah ini yang paling kerasa banget. iPad ini udah nggak dapat update terbaru dari iOS sehingga beberapa aplikasi terbaru tidak bisa diinstal. Misalnya nih yang Mindra coba itu Final Cut Pro itu nggak bisa diinstal karena OS-nya nggak mendukung. Tapi kalau Procreate ini masih bisa diinstal. Saat awal dirilis, iPad ini menggunakan iOS 9.3.2 dan saat ini iPad yang Mindra pegang ini mentok di iOS 16.7.10. Sedangkan iOS terbaru aja itu udah di iOS 18.3. Nggak adanya update iOS ini juga berpengaruh ke fitur dan tampilan UI-nya nih. Misalnya, custom control yang bisa di custom langsung dari tampilan depan ya, atau fitur Apple Intelligence dan berbagai fitur baru yang memang hanya ada di iOS 18 itu nggak ada di sini karena ini masih iOS 16. Mindra juga pernah coba install WhatsApp di iPad ini tapi nggak tahu kenapa nge-lag parah, akhirnya Mindra uninstall lagi. Bagaimana dengan baterainya? Karena ini kan udah 9 tahun ya, masa baterainya masih oke-oke aja. Setelah hampir 9 tahun, tentu kapasitas baterainya udah menurun. Tapi dengan pengisian daya yang tepat, iPad ini masih bisa bertahan beberapa jam untuk aktivitas ringan. iPad Pro yang Mindra pakai ini, baterai health-nya itu di 79%. Cukup di ambang batas sebenarnya. Tetapi dengan 7306 mAh daya baterainya, Mindra masih belum terganggu dengan baterainya. Untuk editing full dari 100% baterai, iPad ini masih bertahan sekitar 5-7 jam. Kalau nggak dipakai sama sekali, baterainya masih sangat awet. Bahkan sampai berhari-hari juga masih ada aja baterainya. Mungkin karena belum bocor aja ya. Untuk pengecasannya sendiri ini cukup lama. Misal masih pakai charger bawaannya. Terus Mindra coba dengan charger Ugreen 18 watt dan butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk pengisian dari 0 sampai 100%. Mindra nggak lagi endorse chargernya ya. Jadi kalau kalian pengen beli, linknya ada di deskripsi video ini. Dari segi kamera nih, iPad Pro 9,7 inch hanya dibekali 12 megapiksel kamera belakang. Tapi jangan salah, kamera belakangnya ini udah mendukung perekaman 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya hanya 5 megapiksel aja dan mendukung perekaman 1080p 30 fps. Masih sangat cukup kalau untuk Zoom atau kelas online. Barangkali kalian pengen beli iPad yang agak miring. Berikut Mindra spill hasil dari kamera iPad Pro 9,7 inch ini. Ini contoh perekaman 4K 30 fps dari iPad 9 Pro yang dirilis hampir 9 tahun lalu. Hasilnya kayak gini nih, Mindra jalan dan coba Mindra zoom. Zoomnya masih smooth juga. Oke. Masih oke lah ya kamera belakangnya, apalagi support 4K. Dan ini Mindra coba kamera depannya di dalam ruangan. Dan ini siang hari dengan pencahayaan dari sana. Sama ini tertutup. Kita bakal coba keluar. Hasilnya kayak gini. Oh, langsung cahayanya kerasa banget. Nah, ini Mindra fokusin. Ini contoh hasil kamera depannya untuk video. Ini Mindra di luar ruangan, di kebun. Hasilnya kayak gini masih oke lah ya kalau buat zoom ataupun ikut kelas. Ini mikrofonnya juga langsung dari iPad Pro-nya. Dari segi ketahanan, iPad ini masih solid. Desainnya yang simple dan material berkualitas membuatnya tetap awet. Asalkan dirawat dengan baik. Tentu saja jika dibandingkan dengan tablet modern seperti iPad Pro atau iPad Air terbaru, iPad 9,7 inch 2016 ini udah ketinggalan jauh. Tapi bagi kamu yang mencari perangkat sekunder atau untuk aktivitas sederhana, iPad ini masih bisa jadi pilihan. Harganya pun sekarang udah sangat terjangkau di pasar bekas, di pasar second tentunya, karena yang baru udah nggak ada. Jadi bisa jadi opsi menarik
untuk yang pengen mencoba iPad tanpa mengeluarkan banyak budget. Mingrab gak berani rekomendasiin tokonya karena untuk barang bekas sendiri cukup rawan sebenarnya. Jadi harus pinter-pinter milih aja. Jadi apakah iPad Pro 9,7 inch ini masih layak pakai di tahun 2025? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan kalian. Jika kalian mencari perangkat untuk aktivitas dasar seperti browsing, menonton video, atau membaca, iPad ini masih bisa diandalkan banget. Kayak Mingrab yang cuma buat editing di CapCut dan Canva dan catatan ringan, ini masih worth it. Pegel juga. Tapi jika untuk produktivitas tinggi atau gaming, mungkin udah saatnya upgrade ke perangkat yang lebih baru. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian masih menggunakan iPad Pro 9,7 inch ini di tahun 2025? Share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk konten menarik lainnya. Kayaknya untuk review iPad jadul ini hanya sampai di sini aja ya. Thank you banget udah nonton videonya sampai akhir. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.